Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Hafizal Alfred Octavia Bersianturi dengan NIM D1C121035, Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data mulai dari tabel distribusi frekuensi, mean, modus, dan median. Di mana ukuran pemusatan data adalah statistik ringkasan yang mewakili titik tengah atau nilai tipikal untuk kumpulan data yang berbeda. Yang pertama ada mean atau yang disebut rata-rata adalah rata-rata dari sekumpulan data yang ada. Ya. Untuk rumus untuk rumus mean untuk data tunggal yaitu x bar sama dengan x1 ditambah x2 tambah x3 ditambah xn per n. Jika datanya itu kelompok, itu menggunakan rumus x bar sama dengan sigma fi dikali xi per sigma fi. Kemudian ada modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau frekuensi terbesar dari seperangkat data atau observasi. Di mana untuk rumus modus ini, jika datanya itu tunggal, bisa dilihat secara manual, data yang paling sering banyak muncul atau data yang paling banyak muncul. Nah, jika untuk data kelompok, itu rumusnya MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Kemudian ada median. Median adalah nilai tengah dari sekelompok data yang nilai tiap observasi telah disusun dari yang terkecil hingga terbesar. Gimana rumus median itu? Jika datanya itu ganjil, untuk data tunggal itu rumusnya ME sama dengan X, buka kurung N tambah 1/2. Dan juga untuk data genap, jika jumlah datanya itu genap, itu rumusnya ME sama dengan X, N per 2 ditambah X, buka kurung N per 2 ditambah 1 tutup kurung per 2. Jika datanya itu kelompok, menggunakan rumus ME sama dengan TB, ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali P. Kita masuk ke contoh soal. Terdapat sebuah data berupa angka acak seperti berikut. Susunlah data tersebut ke dalam tabel frekuensi dan tentukanlah mean, modus, dan median. Adapun penyelesaiannya, yang pertama adalah kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk ini adalah data yang sudah diurutkan dari angka terkecil yaitu 53 sampai yang terbesar yaitu 97. Yang kedua adalah mencari nilai jangkauan, di mana rumusnya adalah J sama dengan X max dikurang X min, di mana X max itu adalah data atau K yang paling besar, yaitu 97, dan X min itu adalah data atau angka yang paling kecil, yaitu 53. Sehingga 97 dikurang 53 sama dengan 44, maka nilai jangkauannya adalah 44. Kemudian langkah ketiga adalah mencari banyak kelas. Nah, menurut aturan Sturges, itu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N itu adalah dapat dihitung saja ada berapa banyaknya angka dari 53 sampai 97. Ternyata banyaknya angkanya itu ada 80. Sehingga N-nya itu diubah jadi 80. Masukkan ke rumus 1 ditambah 3,3 log 80. 1 ditambah 3,3 dikali 1,9. Nah, nilai dari log 80 itu 1,9. Dan nilainya itu dapat menggunakan alat bantu yaitu kalkulator. Sama dengan 1 ditambah 6,27 sama dengan 7,27. Nah, untuk nilai banyak kelas itu harus dibulatkan. Sebenarnya 7,27 ini kalau dibulatkan itu jadi 7. Jadi 7. Namun khusus dalam menyusun tabel distribusi frekuensi, itu 7,7-nya itu ternyata boleh dibulatkan ke atas menjadi 8. Nah, pembulatan ke atas ini terjadi apabila dalam menyusun data ke dalam data atau tabel nanti ternyata ada data yang tersisa tertinggal yang tidak masuk ke dalam tabel. Nih, misalnya pada tabel, angka terakhir pada tabel hanya sampai angka 94 saja. Sementara masih ada data yang tertinggal, nih 50, 95, 95, 96, 97. Nah, apabila hal itu terjadi, maka pembulatan pada banyak kelas itu dapat dibulatkan ke atas sehingga 7,27 itu dibulatkan
ke 8. Bahkan jika nilai K-nya itu 7,1, itu juga harus dibulatkan ke 8. Dan itu hanya berlaku jika pada saat menyusunnya pada tabel ternyata ada data yang tertinggal, maka kita harus membulatkannya ke atas, tidak ke bawah. Langkah keempat adalah mencari panjang kelas. Nah, rumusnya itu adalah P sama dengan jangkauan per banyak kelas, di mana jangkauannya tadi itu nilainya 44 per 8. Sama dengan 53 dibulatkan lagi ke atas. Jadi 6. Jadi panjang kelasnya itu adalah 6. Nah, langkah kelima adalah menyusun ke tabel distribusi frekuensi. Di sini ada nih, jangkauan sama dengan 44, banyak kelasnya 8, panjang kelasnya 6. Di mana maka kita buat tabel. Tabelnya, ini saya buat dulu satu. Sebenarnya ini ada dua baris. Tapi dibuat dulu satu supaya tidak bingung. Kemudian, eh, di mana terdiri dari 8 kolom. Karena nilai banyak kelasnya itu 8. Nah, banyak kelasnya itu 8, sehingga 8 kolom. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita mulai dari angka atau data terkecil. Dari 53, maka dimulai di sini. 53. Untuk eh, lalu lihat panjang kelas nilainya. Panjang kelasnya tadi 6. Kemudian hitung mulai dari 53. Jadi ada 6, 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Jadi di sini 53 sampai 58. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, untuk mengisi kolom F, nah, yaitu hitung mulai dari angka 53 sampai dengan 58. Ada berapa sih banyak angkanya? 53 sampai 58. 1, 2. Sehingga frekuensinya 2. Nah, kalau misalnya nilainya itu 59 sampai 64, berarti hitung lagi dari 59 angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12, maka frekuensinya itu 12. Jadi hitung dari 59 sampai 64. Kalau misalnya ini 65 sampai 70, berarti hitung nilainya dari 65 sampai 70. Berarti ini ada 10. Maka frekuensinya itu 10. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, untuk mencari mean, tadi itu pertanyaannya, tentukanlah mean modus median setelah disusun tabel distribusinya. Jumlahkan terlebih dahulu kolom FI. Ini kolom FI ya. Jumlahkan sehingga dapat 80. Nah, sigma ini itu artinya jumlah. Jadi jumlah dari kolom FI itu 80. Nah, kemudian tambahkan dua kolom berisi nilai XI dan FI dikali XI. Untuk kolom XI ini diperoleh dari, kita balik pertama nih, 53 ditambah 58 dibagi 2, sehingga hasilnya 5,5. Nah, yang di bawahnya juga 59 ditambah 64 dibagi 2, itu hasilnya 61,5. Selanjutnya 65 ditambah 70 dibagi 2, itu hasilnya 67,5. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk nilai FI dikali X ini tinggal dikalikan aja nih. FI dikali XI 2 dikali 55,5. Itu hasilnya 111. Kemudian 12 dikali 61,5. Hasilnya 738. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Kemudian jumlahkan, jadi sigma FI dikali XI sama dengan 6030. Tuh. Nah, masuk sesudah dapat FI, 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 FI dikali XI. Masukkan ke rumus. Rumusnya tadi adalah sigma X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, sigma FI dikali XI tadi 6030 per nih FI. Sigma FI 80. Jadi
6.030 dibagi 80 sama dengan 75,4. Jadi rata-rata dari data tersebut itu 75,4. Lanjut ke modus. Modus atau nilai tengah. Nah, pertama jumlahkan dulu kolom FI. Tadi udah ya. M-nya sama dengan 80. Kemudian, ini mencari, ini mencari modus. Nah, untuk mencari modus, mohon maaf, mencari modus itu eh, cari terlebih dahulu di mana letak kelas modus. Dengan cara perhatikan kolom FI dan perhatikan nilai paling tinggi. Nih, berarti 23 ya. Cari nilai modus. Kemudian masukkan ke rumus. MO sama dengan TB ditambah D1 per D2 per D1 tambah D2 dikali P. Di mana TB itu adalah perhatikan kelas modus, angka depan dikurang 0,5. Sehingga hasilnya 70,5 ditambah nih D1 itu selisih FI kelas modus FI kelas modus dengan kelas sebelumnya 23 dikurang 10 yaitu 13 untuk per D1 tambah 2 tambah D2 13 ditambah 9 ini dapat dari mana? Dari 23 dikurang 24. Jadi FI kelas modus, selisih FI kelas modus dengan setelah FI kelas F, FI setelah kelas modus. Tahu 23 dikurang 14. Eh, yaitu hasilnya 9. Baru dikali 6 karena eh, itu tadi adalah nih, nilai dari panjang kelas 6. Sub 6. Sehingga hasilnya itu adalah 70,5 ditambah 3,5. Ini sudah dibulatkan. Ini mencarinya 13 dikali 6 baru dibagi 22. Nah, hasilnya 3,5. Ini sudah dibulatkan ya, 3,5 menjadi 70,5 tambah 3,5 sama dengan 74. Jadi modusnya itu adalah 74. Masuk ke median. Untuk median, itu jumlahkan dulu kolom FI. Ini FI ya. N-nya sama dengan 80. Tambahkan satu kolom untuk FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Untuk nilai FK, itu pada baris pertama, ini, FI-nya kan 2. Sehingga salin ke sini 2. Untuk selanjutnya, baru 2 ditambah 12. Maka FK baris keduanya itu 14. Nah, kemudian 14 ditambah 10 hasilnya 24, 24 ditambah 23, maka FK-nya 47, 47 tambah 14, 61, 61 tambah 10, 71, 71 tambah 5, 76, 76 ditambah 4, yaitu 80. Begitu juga, begitu untuk mencari FK-nya. Nah, jika angka FK paling bawah ini sama dengan FI, jumlah FI, maka langkah kita itu sudah benar. Nah, untuk mencari mediannya itu pertama kita mencari letak kelas median. Rumusnya itu N per 2. N-nya 80 dibagi 2 sama dengan 40. Jadi letak kelas mediannya itu di eh, di angka 80. 40. Lalu perhatikan kolom FK. Coba di sini ya. Nah, perhatikan kolom FK dan cari kelas di mana terletak data ke-40. Caranya, untuk kelas pertama kan berisi dari data pertama sampai ke data kedua. Setelah angka 2, itu angka 3. Berarti dari angka 3 sampai 14. Nah, kalau angka untuk kelas yang lain, berarti angka itu FK-nya 15 sampai 24. Nah, kita kan tadi letak kelas medianya 40. Nah, berarti itu di sini. Nih, yang telah di hijau ini. Diwarnai hijau. Karena 25, kalau ini
Berarti datanya itu dari 25 sampai 47. Nah, jadi 40 itu di sini. Sehingga untuk mencari median itu rumusnya sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali P. Untuk TB diperoleh dari perhatikan kelas median. Di kelas median ya. Nih, angka depan dikurang 0,5. Kenapa sih dikurang 0,5? Karena memang itu aturannya. Jadi 0,5. Jadi hasilnya itu 70,571 dikurang 0,5 itu hasilnya 70,5. Nah, ditambah N per 2. Tadi 40 ya. Untuk N-nya itu 40 per 2. Dikurang FK. Nah, FK-nya itu sebelum kelas median. Untuk FK sebelum kelas median. Nilai FK sebelum kelas median 24 per F 23. F-nya ini F kelas median. Nih. K 23 dikali 6 karena panjang kelas ya tadi. Karena panjang kelas. Nah, 40 ini tadi dari data letak kelas median kan 40. Jadi N-nya tuh 40 per 2. Nah, jadi sama dengan 70,6 ditambah 16 per 23 dikali 6. Itu cara mencarinya supaya dapat 4,2. Itu 16 dikali 6 dibagi 23. Ini sudah dibulatkan ya menjadi 4,2. Sehingga hasilnya mediannya itu 74,4. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.